selanjutnya, yaitu wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah Nabi Ibrahim memintakan ampun li abihi kepada Allah untuk bapaknya yang bernama Azar, illa ammau'idatin, kecuali sebagai janji, kecuali merupakan janji wa'adaha yang dijanjikan oleh Nabi Ibrahim iyahu kepada bapaknya. Falamma tabayyana, maka tatkala jelas lahu bagi Nabi Ibrahim annahu, sesungguhnya bapaknya aduwwun lillah, mati dalam keadaan tetap memusuhi Allah, mati tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim putranya. Tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri, berhenti dari memintakan ampun. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam la awwahun halim. Awwah, banyak berdoa, halimun, lemah lembut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, Pak, memang sempat memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Tapi ini hanya sekedar janji. Ketika Nabi Ibrahim mengajak bapaknya, ayo masuk Islam, ayo. Nabi Ibrahim tidak mau. Ketika Nabi Ibrahim ngeyel tidak mau, kemudian ketika bapaknya Nabi Ibrahim yaitu Azar tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berjanji, ya sudah kalau begitu aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Ini janji Nabi Ibrahim, Pak. Makanya mulai dari itu Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya, memintakan ampun. Maka tatkala bapaknya mati dalam keadaan tidak beriman, tidak masuk Islam, tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, tabarra'a minhu, berhenti dari memintakan ampun. Nah, jadi Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya yaitu Azar karena ini janji. Dan juga Nabi Ibrahim belum jelas. Bapak iki piye belum jelas, Pak. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullahi tabarra'a minhu. Tapi ketika sudah jelas bapaknya mati dalam keadaan kafir, malah memusuhi Allah, memusuhi ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim, ya sudah. Tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berhenti tidak memintakan ampun untuk bapaknya. Makanya Bapak yang saya hormati, diceritakan. Ini cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa itu? Innahu yatabarra'u minhu yaumal qiyamati hatta yalqa abahu wa ala wajhi abihil qataratu wal ghabaratu fayaqulu ya Ibrahim inni kuntu a'sika wa innil yauma la a'sika fayaqulu ay rabbi alam ta'idni alla tuhzini yauma yub'atsun fa ayu khizzin ahza min abil ab'ad fayuqalu undur ila ma wara'aka fahidha huwa bidhikhin mutalattikhin ay qad musikha dab'an qad musikha dab'an summa yushabu biqawaimihi wa yulqa finnar. Nah, sebelum Nabi Ibrahim sebelum jelas bapak itu mati dalam keadaan kafir, kan Nabi Ibrahim melaksanakan janjinya, Pak, memintakan ampun. Tapi ketika bapaknya mati dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim berhenti tidak memintakan ampun. Dan permintaan Nabi Ibrahim yang dijanjikan untuk dimintakan kepada Allah untuk bapaknya ini tidak memberi manfaat apapun kepada Nabi Ibrahim.
Karena Imam Bukhari menceritakan Pak dari sahabat Abu Hurairah. Besok di hari kiamat Nabi Ibrahim ketemu bapaknya Azar. Dan di muka bapaknya Azar itu Pak, mukanya hitam campur debu. Elek. Orang-orang kafir kan gitu Pak. Hitam gimana gitu. Kalau orang Islam kan wajahnya di hari kiamat kan wujuhi yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mukanya orang Islam kan berceria, cerah karena mau bertemu dengan Tuhannya. Kalau orang-orang kafir mukanya dalam kondisi takut, hitam, kusem, berdebu. Kemudian dia berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai anakku Ibrahim, dulu aku durhaka kepadamu, tidak mau mengikuti dakwahmu. Sekarang aku akan ikut sama kamu. Wes saiki aku arep melu kowe." Nah, di hari kiamat ya piye, Pak? Wes telat iku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bukankah Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku besok di hari kiamat? Dan apakah ada kehinaan yang lebih hina daripada celakanya bapakku ini?" Gitu. Tetap tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kemudian fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ungdur ila ma wara'aka." Wahai Ibrahim, lihat ke belakangmu. Ternyata Pak, di belakangnya itu bapak itu sudah dirubah bentuknya menjadi serigala liar. Kalau di TV itu hyena. Hyena jenisnya lanang, wulune akeh dan kotor, Pak. Kotor dengan darah, kotor dengan kotoran, kotor. Kemudian kakinya diseret, kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi Bapak yang saya hormati, Nabi Ibrahim berjanji mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya, karena ini janji dan itu dilakukan, tetap tidak memberi manfaat kepada Nabi, kepada ayahnya yaitu yang bernama Azar, enggak ada. Dan ketika jelas bapaknya mati dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim berlepas diri, tidak melanjutkan lagi memintakan ampun untuk bapaknya. Karena kan mendoakan itu kan bagian dari syafaat, Pak, memberi pertolongan. Kalau saudara kita orang Islam kita doakan, bisa Pak. Kita mintakan ampun, bisa. Tapi kalau saudara kita tidak Islam, kita mintakan ampun, nggak akan bisa, nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz itu kan memintakan ampun. Kalau ngubur orang kafir, ya boleh Pak ngubur. Ngubur boleh. Apalagi enggak ada orang yang ngubur, Pak. Ana wong kafir mati ra ana sing ngubur, ya kita kubur aja. Ning ora usah didusi, ndak usah dikafani, enggak usah apalagi sholati, enggak boleh ya. Apalagi terus ayo enggak boleh kita doakan, enggak bisa, sudah. Terus gitu aja dikubur dan itu dilakukan oleh sahabat Ali atas perintah Nabi Muhammad ketika Abu Thalib mati. Ketika Abu Thalib mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ali. Sahabat Ali mengatakan, "Lamma mata Abu Thalib, qultu ya Rasulullah, inna ammaka syekh ad-dhal qad mat." Wahai Rasul, pamanmu wong tuwek sing kesasar-sasar ora gelem beriman itu mati. Rasul bersabda, "Idhab fawarihi fala yuhaddisanna syai'an hatta ta'tiyani." Sudah, kamu kubur dia. Dan kamu jangan ngomong tentang sesuatu apapun sampai kamu datang kepada saya. Nah, jadi kalau ngubur orang kafir boleh.
Dan juga Bapak yang saya hormati, mendoakan orang kafir yang masih hidup agar mereka diberi hidayah itu juga boleh. Karena kan tidak memintakan ampun, Pak. Tidak memintakan ampun. Doa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada saudaraku, kepada tonggoku, kepada apa yang masih kafir boleh. Lah itu buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah salah satu dari Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Umar bin Khattab, Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Rasul bersabda dalam doanya, Allahumma a'izzil islama bi ahadi umaroini. Ya Allah, perkuatlah agama Islam ini dengan engkau memberi petunjuk sehingga salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal dengan kau berikan hidayah sehingga masuk Islam. Nah, ternyata yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk Islam. Ini berkaitan dengan ayat selanjutnya, Pak. Inna Ibrahima, Pak. Sesungguhnya Nabi Ibrahim la'awwahun halim. Nabi yang awah. Apa itu awah? Awah itu penafsirannya banyak, Pak. Awah banyak doa. Awah artinya penyayang. Awah artinya kuat keyakinannya. Dan awah ini menurut sebagian ahli tafsir, awah itu aslinya adalah dari bahasa Ethiopia. Kemudian dipakai oleh orang Arab, kemudian dimodifikasi oleh orang Arab sehingga polanya seperti bahasa Arab. Awah artinya kuat imannya. Kemudian sebagian ahli tafsir juga ada yang mengatakan awah itu artinya yang banyak bertasbih. Kemudian sebagian lagi mengatakan awah itu orang yang banyak membaca firman-firman Allah. Sebagian lagi ada yang mengatakan awah itu artinya orang yang selalu ini, Pak, selalu merintih karena takut, saking takut nerakanya Allah. Banyak merintih karena saking takutnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mendengar neraka diucapkan, terus dia ingat neraka siksa Allah itu, dia merintih, Pak. Perih gitu, merintih karena dia sangat takut api neraka. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, awah, makna awah yang paling tepat di sini itu makna semuanya betul. Makna awah di ayat ini yang paling tepat adalah banyak berdoa. Inna Ibrahim la'awwahun, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu orang yang banyak berdoa. Buktinya apa? Nabi Ibrahim itu banyak berdoa. Karena ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya supaya Allah memberikan ampun kepada bapaknya. Tapi ketika jelas bapaknya mati dalam keadaan kafir, berhenti berdoa. Tapi kan ini menunjukkan dia banyak doanya. Kemudian hal itu, Pak, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 46-47. Allah berfirman, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ketika Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya, ayo toh Pak menyembah Allah, ayo toh Pak mengikuti ajaranku. Bapaknya malah mentang-mentang, Pak. Berarti kamu itu enggak suka kepada Tuhan-Tuhan sesembahanku, hei anakku Ibrahim.
kalau kamu tidak berhenti berdakwah, berhenti menjelek-jelekkan patung-patung ini, aku akan lempari kamu dengan batu. Wahjurni malia, minggato. Anaknya diusir, Pak, suruh pergi. Nabi Ibrahim diancam bapaknya mau diantemi watu. Terus diusir, suruh pergi dari kampungnya, dari rumahnya. Nabi Ibrahim, Pak, tetap qala salamun alaika. Pak, semoga kamu selamat. Tetap mendoakan bapaknya, Pak, selamat, Pak. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Ini tanda kalau Nabi Ibrahim itu satu, banyak berdoa, halimun, lagi lemah lembut. Diancam mau dilempari batu, diusir, ya. Tidak memperlakukan ayahnya dengan kasar, tidak membalas perlakuan ayahnya, tapi justru mendoakan keselamatan untuk ayahnya dan berjanji akan memintakan ampun untuk ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya